Sekarang kita akan membahas tentang bioteknologi. Suatu istilah yang mungkin kamu sendiri sudah pernah dengar. Ya, harusnya sudah pernah dengar karena kamu sudah pernah SMP, sudah di SMP pun belajar tentang bioteknologi, gitu kan ya. Jadi harapannya minimal kalian sudah pernah dengar kata ini dulu deh, gitu kan. Nah, apa sih bioteknologi? Bentar, ini saya. Nah, pertama kita akan masuk kepada definisi dan ciri-ciri dari bioteknologi itu sendiri. Sebuah istilah yang mungkin kamu sudah sering dengar, sebuah istilah yang bahkan ya karena udah kelas 12 kan nanti di saat kuliah bioteknologi itu bahkan ada prodinya tersendiri, gitu kan. Kalaupun kamu nggak masuk ke prodi bioteknologi, nanti aplikasi dari bioteknologi pasti akan kamu pelajari kalau kamu masih masuk ke kuliah yang berkaitan sama biologi itu sendiri. Ya, jadi kita kenalan lagi sama bioteknologi. Nah, secara definisi itu bioteknologi bisa diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau agen hayati atau bagian-bagiannya. Jadi nggak harus secara utuh memanfaatkan organisme dan belum tentu harus hidup atau masih utuh. Bisa bagian-bagiannya aja, gitu ya. Nah, lalu buat apa sih ada bioteknologi ini? Bioteknologi ini ada untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bioteknologi ini ada karena memang manusia itu sendiri membutuhkan. Karena memang manusia ini membutuhkan adanya bioteknologi itu sendiri. Gitu. Nah, itu secara definisi. Kalau secara kata, ya, bioteknologi itu tersusun dari 3 kata. Ya. Ada bios, ada teknos, ada logos. Bioteknologi. Kalau biologi kan dari 2 unsur kata ya, bios dan logos. Kalau bioteknologi itu tersusun atas 3 kata. Ada bios, ada teknos, ada logos. Apa bedanya atau apa artinya? Kalau bios ya artinya adalah hidup. Ya, ini kita kenalan secara katanya dulu. Bios artinya hidup. Lalu yang kedua, kalau teknos itu artinya terapan. Ya. Sementara kalau logos ya artinya adalah ilmu. Yang berarti bioteknologi itu sebenarnya ilmu penerapan dari kehidupan. Ya. Secara kasar bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau secara definisi yang sudah saya tuliskan di atas. Jadi adanya teknologi yang memanfaatkan organisme untuk memproduksi barang bisa, jasa juga bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu ya. Nah, itu untuk pengertiannya. Sekarang selanjutnya adalah sebentar. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi. Kapan sebuah sesuatu itu dibilang sebagai bagian atau unsur dari bioteknologi? Tuh ya. Yang pertama, ada agen biologi yang dipergunakan. Apa artinya? Artinya adalah agen biologi itu apa sih? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup bisa nanti hewan, bisa tumbuhan, bisa mikroorganisme, tergantung nanti penggunaannya. Tuh ya. Nah, lalu penggunaan agen biologi tersebut dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. Jadi ada metodenya, nggak asal langsung make itu makhluk hidup aja gitu. Tapi nanti kita akan belajar cara atau metodenya. Lalu yang ketiga, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Jadi ada hasilnya, gitu ya. Jadi ada sebabnya itu adalah si agen biologi, si makhluk hidup. Lalu ada yang namanya metodenya, ya metodenya nanti ada banyak, kayak misalnya kultur jaringan, DNA rekombinan, itu kan. Lalu yang ketiga adalah adanya produk, adanya hasil dari penggunaan
makhluk hidup atau agen biologi itu tersebut. Ya, jadi ada 3 tadi ya. Nah, kemudian nanti kalau kita ngomongin bioteknologi lagi, itu akan selalu berkaitan dengan reaksi biologis yang dilakukan oleh jasad hidup. Ya, jasad hidup atau bisa dibilang sebagai mikroorganisme. Tuh, walaupun nanti dalam penerapannya akan berbeda, misalnya di bioteknologi konvensional itu seperti apa, atau di bioteknologi modern juga seperti apa. Kita akan lihat di slide selanjutnya, ya.